Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agis Ninur Adha dari kelas 12D. Di sini saya akan menyampaikan kebijakan-kebijakan pada masa Orde Baru untuk memenuhi tugas mata pelajaran sejarah. Pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998, di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, sejumlah kebijakan yang penting diterapkan untuk mencapai stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan pengendalian sosial. Beberapa kebijakan umum pada masa Orde Baru antara lain. Yang pertama, kebijakan stabilitas politik dan keamanan. Pemerintah Orde Baru menempatkan stabilitas politik sebagai prioritas utama. Pembatasan ketat diberlakukan pada kebebasan politik dan kebebasan berpendapat. Partai-partai politik disederhanakan dan direorganisasi menjadi 3 kekuatan utama, yaitu Partai Golkar, Partai PPPI, dan yang terakhir Partai PDI. Untuk memudahkan pengawasan, militer berperan besar dalam kehidupan politik dan sosial, dikenal dengan Dewi Fungsi ABRI, yaitu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang memungkinkan militer berperan ganda dalam pertahanan dan keamanan, serta sebagai kekuatan sosial politik. Yang kedua, kebijakan pembangunan ekonomi. Pemerintah fokus pada pembangunan ekonomi melalui kebijakan yang dikenal dengan sebagai Rencana Pembangunan 5 Tahun, yaitu Repelita. Program ini bertujuan meningkatkan sektor pertanian, infrastruktur, dan industrialisasi dengan bantuan investasi asing. Swadaya pangan atau swasembada beras dijadikan prioritas nasional. Dengan hasilnya, tahun 1984, Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan. Yang ketiga, kebijakan keluarga berencana atau disebut juga dengan KB. Kebijakan ini diperkenalkan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Program KB ini cukup berhasil menurunkan tingkat kelahiran dan mendapat dukungan dari organisasi internasional. Yang keempat, kebijakan pendidikan dan asimilasi budaya. Pemerintah juga menerapkan program asimilasi budaya melalui Pancasila dan pendidikan moral Pancasila atau disebut juga dengan PMP. Pancasila dijadikan asas tunggal bagi semua organisasi, termasuk partai politik, dan harus diterapkan di seluruh aspek kehidupan. 5. Kebijakan sentralisasi pemerintahan. Orde Baru mengadopsi kebijakan sentralisasi yang berarti bahwa semua keputusan penting terkait pembangunan dan pemerintahan berada di tangan pusat, khususnya pemerintahan pusat di Jakarta. Hal ini berdampak pada pengawasan yang ketat dari pemerintahan pusat terhadap daerah-daerah. Nah, itulah 5 kebijakan-kebijakan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Indonesia pada awal masa Orde Baru. Namun, sentralisasi kekuasaan, pembatasan kebebasan, dan korupsi yang merajalela pada akhirnya memicu kehidupan politik yang menjadi faktor penyebab runtuhnya pada masa Orde Baru tahun 1998. Cukup sekian penyampaian kebijakan-kebijakan pada masa Orde Baru. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.